Halo sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Kali ini kita mau bahas AI lagi yang udah lumayan lama sih diomongin. Nah, itu adalah Adobe Firefly. Yuk kita tonton kelanjutannya. Nah, Adobe siapa sih yang nggak tahu Adobe ini? Nah, Adobe ini dulu tuh udah rame tuh Adobe Photoshop, Premiere, terus AI gitu. Nah, sekarang AI-nya tuh dulu After Effects ya namanya AI. Nah, tapi yang sekarang kita tahu ada AI yang dibuat sama Adobe, namanya adalah Adobe Firefly. Nah, itu ada di sini. Nah, tapi teman-teman sih bisa cari tahu bahwa di Photoshop-nya sendiri sekarang udah ada juga tuh AI-nya. Kalau di tools lain yang dari Adobe, mau kasat belum pernah coba sih. Tapi sekarang kita coba yang versi webnya, yaitu Adobe Firefly. Di sini dia punya slogan sahabat baru imajinasi Anda. Jadi mungkin kemarin kita udah bahas tuh ada Bing Image Creator. Terus kemudian kalau teman-teman tahu di luar tuh ada Midjourney gitu. Nah, kita coba nih di Adobe Firefly dia punya apa aja sih? Nih di sini kalau teman-teman lihat Kasat udah login ya. Jadi yang pertama dilakuin tetap di semua platform yang kita tahu bisa dapatkan secara gratis, tapi sebagian besar sih minta login dulu gitu. Jadi kalau udah login, kita masuk di sini dapatkan Firefly secara gratis, terus dia udah punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 sub teknologi untuk Adobe Firefly ini. Yang pertama ada text to image. Nah, dia ada ini nih, ada kata-kata improve. Jadi kita tahu AI ini masih dalam pengembangan. Sebenarnya udah dari lama banget dibikin, tapi udah mulai bisa dijual di tahun-tahun ini. Di sini dibilang improve, jadi mungkin udah lebih baik daripada versi sebelumnya, jadi bisa kita bikin, bisa kita pakai. Kemudian ada generative fill, ada text effect, generative color, recolor ya. Kemudian ada 3D to image. Nah, yang terakhir ada Project Stardust. Jadi, tapi ini yang bisa berkarya, berkreasi, jadi yang bisa digunakan sih kelihatannya cuma 4 ini ya, yang ini masih in exploration, Project Stardust juga masih in exploration. Nah, tadi Kak Saat udah bela-belain foto untuk tag ini, jadi nanti kita akan pakai generative fill sama generative recolor. Tapi sebelumnya kita coba yang pertama dulu, yang text to image. Untuk text to image ini harusnya sih sama ya, sama Midjourney sama kayak yang kemarin kita coba Bing Image Creator. Cuma ya kita cek lagi gimana sih, apa perbedaannya, apa keunggulannya, dan yang jelas gimana hasilnya, gimana, apakah dia lebih bagus kah, lebih smooth kah, lebih ini kah. Yang udah kelihatan sekarang sih ini lemot, tapi lemotnya dari siapa nih? Kayaknya lemot ya, Mas. Oke, kita mulai lagi generative AI in Adobe Apps. Di sini tinggal bilang agree. Kalau teman-teman mau baca user guideline, silahkan dibaca. Nah, tadi udah dikasih lihat nih contoh-contoh untuk yang udah jadi. Ini ada real special angle full shot black background. Ini dia jadi dari yang paling sederhana sampai prompt yang lumayan panjang nih, Utopian Medieval Fantastic City with many graces and some building Gomsan. Tapi kita tahu kemarin di Image Bing Creator itu jadi kemarin di Bing Image Creator itu Kasat bilang bahwa prompt tuh kalau bisa ada 3 bagian. Yang pertama kita mau suruh temanya apa, yang kedua kemudian tokoh utamanya apa, kalau mau ada teks juga dimasukin di bagian kedua itu.
Yang ketiga baru detail-detail kecil di belakangnya itu dimasukin. Jadi dalam gambar itu pengen masukin detail apa, kita masukin juga di situ. Itu minimal. Kalau teman-teman ada dapat dari tempat lain, oh, prompt tuh bagusnya gini kak, atau ini gimana, silahkan komen aja di bawah sini ya. Oke, untuk text to image, Kak Saat pengen kita cobain aja dengan prompt yang sama ya, yang kayak waktu si image creator yang Bing. Jadi image creator yang Bing itu pakai ojol, jaket, bukan ojol ya, pokoknya a boy yang lagi di Jalan Margonda kira-kira kayak gitulah. Oke, kita coba. Ini kita coba ketikin aja promptnya sesuai kayak yang waktu di Bing Image Creator. Waktu itu kan bagian satunya adalah Disney poster theme, kemudian bagian keduanya adalah tokoh utamanya, jadi boy in a green helmet and green jacket, riding a motorbike with big package in the back on a traffic way in a polluted city in Indonesia. Gitu. Nah itu terus dibilang ini kan udah polluted city, dan itu udah 3 bagian ya, tokoh utamanya. Oh, waktu itu Kak Saat bilang there is text, ada the title for this poster is perjuangan di Margonda. Gitu. Kita coba ya, kalau si Adobe Firefly ini gimana nih bentuknya? Bisa nggak sih dia bikin? Oke. Ini udah jadi nih. Tadi ini promptnya Disney poster theme, boy, green helmet, green jacket juga, motorbike, terus perjuangan di Margonda. Hasilnya kayak gini. Ini kelihatan semuanya sih memang kartun ya, bentuk kartun. Tapi kalau dibilang Disney banget, tentunya enggak, beda gitu. Yang jelas ini lebih ke manga ya, kayaknya ya, lebih ke kartun Jepang. Kemudian kalau dibilang Indonesia sih nggak Indonesia banget, nggak semuanya Indonesia, ini agak lumayan lah. Ini lebih ke Chinatown, yang ini juga sama Chinatown, ini mirip-mirip lah Indonesia. Tapi secara artworknya ini agak beda sih dari yang Disney poster theme. Jadi secara tema mungkin keambil tapi nggak persis. Nah di sini juga ada banyak model version Firefly Image 2, ini bisa dicari. Rasionya juga teman-teman bisa ganti. Nanti ini aku pilih square karena ya dia default. Kita ini semua defaultnya aja ya, jadi autonya nyala. Kalau teman-teman mau ganti, tinggal ganti aja. Ini ada bisa foto, art, intensity-nya juga bisa dibuka. Ini bokeh effect juga bisa diklik. Tadi kalau bokeh effect-nya diklik di akun yang lain, itu nanti bisa dicek di sini, itu dia jadi realistik ya, realistic image gitu. Nah tapi ada yang lain-lain juga, digital art, hyper realistic juga mungkin bisa dicoba untuk teman-teman. Yang penting hasilnya ada, sesuai banget sih. Kalau kata Disney poster theme enggak, tapi bisa dipakai, bisa gitu. Dan ini secara posisi muka segala macam ya, ini udah oke banget. Dan kita bilang orang Indonesia, akhirnya hasilnya benar. Kita nggak bilang orang Indonesia, tapi hasilnya rambutnya hitam dan mukanya Indonesia banget. Jadi bisalah dipakai dan lancar gitu. Sekali lagi karena ini Adobe, jadi banyak toolsnya yang bisa dipakai di sini. Dan teman-teman, aku kalau bisa ya ini dicoba satu-satu. Tapi tadi untuk generate satu gambar ini rata-rata 3-5 menit.
itu nggak tahu deh, bisa jadi karena timingnya servernya lagi ramai, jadi hasilnya agak lambat, tapi bisa juga memang AI-nya. Teman-teman bisa di komen di bawah ini kenapa, apa misalkan waktu bikin ternyata lebih cepat atau lebih lambat, nanti bisa komen di sini ya. Oke, sekarang kita ke yang kedua, yaitu generative fill. Jadi kalau teman-teman di halaman depan ada yang generative fill, ini juga yang paling banyak dipakai di video-video di luar sana. Kita coba ya. Nah, ini Kasatnya udah foto Kasat sendiri, ini fotonya HD dan dia ini apa namanya, ceritanya ini di kelas ya, di salah satu sudut ruangan di Mimba Lavender. Ini lagi ya, ini coba aja, kita mau coba gimana kalau di gambar ini, karena Kasat kurang liburan, jadi kita coba gimana kalau gambar ini ada di pantai. Coba kalau ada di pantai gimana. Yuk kita coba ganti backgroundnya dulu. Backgroundnya, wah ini klik background langsung berubah nih kayak gini. Langsung beneran nih mukanya Kasat full dan sampai ke bawah, sampai ke kaki ya. Jadi bisa oke lah. Ini kita tambahin, langsung aja backgroundnya adalah sunset in Maldives ya, coba ya. With perlu nggak ditambahin, gak usah lah, sunset in Maldives Beach. Yang terang aja terus, jangan yang ya udah, oke. Morning in Maldives Beach, gitu aja ya. Kita tambahin deh with boats behind, gitu aja ya. Kita coba generate. Lama lagi. Oke. Nah ini udah nih, jadi nih. Tadi untungnya ini nggak lama ya, ini sekitar 30-an, hampir 1 menit. Ini hasilnya kayak gini. Menurut dia ini Maldives Beach yang isinya kapal, boats. Ini agak lebih kurang realistis. Nah mungkin ini lebih realistis ya. Kita coba yang ini, kita keep. Kemudian karena background udah, Kasat mau ya masa di pantai kayak gini pakai jeans, pakai kaos. Kita coba ganti ya. Kita ganti dia, ini bisa dikecilin nggak ya? Oh, kita kecilin brush size-nya biar lebih biar lebih detail. Kita coba ini bajunya, kita mau ganti baju pantai. Oke, ini Kasat nyoba seolah-olah kita amat sangat awam aja ya. Jadi ini untuk orang awam aja ya. Celananya perlu ganti nggak ya? Ganti juga aja ya. Oke, kita coba ganti celananya dan bajunya jadi baju pantai. Kita mau flower, jangan flower deh, white aja ya, white shirt with blue
pants, blue short pants, white beach shorts with blue short pants. Apakah berhasil? Iya. Tiba-tiba udah megang kamera, padahal Kak Saat gak minta pegang kamera ya. Nah, kalau ini enggak nih. Ini oke. Jadi mungkin karena kelihatannya megang sesuatu, jadi langsung dikasih kamera-kameraan, atau ada juga yang memang nggak megang apa sih ya, yang ngedekap sesuatu gitu. Nah, tahu nggak kenapa Kak Saat pengen berpose seperti ini? Karena Kak Saat pengen kita coba bisa nggak Kak Saat ini di gambar ini sambil megang gitar. Kita coba ya. Oh, kita keep dulu, jangan lupa. Kita keep, ini yang nggak ada kameranya ya, biar nggak ini. Yang Kak Saat bingung kenapa ada ranselnya ya. Padahal emang orang ke pantai selalu bawa ransel kan, harusnya enggak ya. Untuk orang Indonesia mungkin nggak aman aja. Kayak kita coba kalau dia megang gitar. Nah, untuk gitar dan sebagainya ya kelihatannya sih harus secara posisi harus ya gitar gitu. Bentuk gitar nih kayak apa gitu. Kita coba aja dulu deh. Akustik gitar. Akustik bener nggak tulisannya? Akustik harusnya benar. Akustik gitar atau ukulele, gitar aja karena ini panjang. Kalau tadi Kak Saat mau ukulele berarti harusnya gini ya. Oke, kita coba. Set. Oh, dikasih tau pilihan-pilihannya sebelum kita keep. Iya, udah tadi. Ada 3, tapi nggak ada ini sih. Agak ini ya, kenapa kok kakinya itu warnanya kok bisa pas ya? Warnanya bisa, mungkin dicocokin sama warna kulit tangan sama ini ya. Jadi jujur kalau saat pakai celana pendek, nah itu mungkin akan kayak gini. Nah ini bisa nih. Ini agak kecil ya akustik gitarnya ya, harusnya lebih gede sih. Tapi secara ini agak kurang. Tapi nggak apa-apa mungkin. Oh iya, ini ada more. Kita coba deh kalau tambahin. Karena yang tadi ini udah oke sebenarnya, cuma kayaknya kurang gede deh. Ya itu udah jadi nih. Sebenarnya sih ini udah jadi ya. Untuk editing saat berwisata ke Maldives sambil bawa dengan celana pendeknya, sambil bawa gitar, itu udah jadi bisa dipamerin ke teman-teman semuanya. Nah ini udah jadi nih yang tambahannya, tapi tetap gitarnya ukurannya segitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau bikin ya ukurannya kira-kira harus proporsional. Jadi nanti dihapusnya juga ini ya disesuaikan gitu besarnya. Jadi mungkin harus ada tahu dulu kira-kira kalau pegang gitar tuh gedenya seberapa supaya mirip. Oke, ini Kak Saat keep. Kelihatannya sudah cukup untuk AI Generative Fill dan AI Firefly, Adobe Firefly. Untuk dari Kak Saat sih itu. Oh ya, ini bisa teman-teman bisa langsung edit di Adobe Express atau di copy image-nya, karena kita tahu kalau copy image kan berarti nanti bisa dipaste untuk dibikin di Paint misalkan, atau di Adobe Photoshop lagi, atau mau ditaruh di Canva kan juga bisa gitu. Jadi teman-teman bisa langsung ini atau di download aja. Iya. Nah, sayangnya tadi kalau generative fill tuh kita harus pilih dulu, keep baru bisa di-download ya. Nggak bisa tadi langsung masih ada langsung kita download gitu.
Kelihatannya kayak gitu. Oke, gitu aja dari Kasat. Sampai ketemu di AI atau teknologi lainnya di Lavender Channel. Sampai jumpa.